Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan yang tidak bisa kita hitung. Salah satu kenikmatan yang kita nikmati adalah kesehatan yang memungkinkan kita hadir pada majelis pengajian Ahad pagi yang sudah berlangsung sejak tahun 2011. Saya doakan bapak-bapak, ibu-ibu semua yang istiqomah untuk mengikuti pengajian ini diberikan kesehatan, amin. Diberikan kemudahan dalam segala urusan, amin. Dan dilunasi utang-utangnya. Sing banter katanya utangnya paling banyak. Alhamdulillah pada pagi yang walaupun panas juga tidak, hujan juga tidak, nggih. Sekecol ini untuk kemulan nggih sakjane nggih. Kita dikumpulkan di tempat ini sehingga tidak terasa panas dan tidak hujan. Niki nek udan kletek-kletek ngoten niku nggih. Alhamdulillah ini sudah enggak panas dan juga tidak hujan sehingga enak sekali Bapak Ibu sekalian kita bisa hadir bersilaturahmi, mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga terus selalu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi junjungan kita, suri teladan kita, mudah-mudahan kita dan keluarga kita bisa mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya, ini yang paling depan ini jamaah masjid saya ini Mas Takwa ya. Walaupun pengajian bar subuh, ini pengajian kuadrat, jadi pahalanya berlimpah. Amin. Ini bapak-bapak, ibu-ibu saya juga yakin tadi sudah ada pengajian juga mungkin di tempat yang lain, sehingga betul-betul memanfaatkan waktu ba'da subuh hingga duha ini untuk pengajian. Yang at-taqwa tadi pengajiannya sampai suruh ditutup dengan sholat, maka pahalanya seperti apa Bu? Nah, semangat pokoknya ya. Nggih, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini mohon izin saya itu walaupun profesor tapi profesor farmasi ya. Jadi bukan masalah Islam ini Prof Samsul itu yang ahli dan Pak Eli dan yang lain. Jadi kalau dalam agama itu kita sama-sama belajar dan saling mengingatkan ya. Nah, saya diberi amanah panitia untuk menyampaikan topik yang berkaitan dengan kesehatan ya, dan juga doa ya. Ada nggak hubungannya kesehatan kita itu dengan doa? Gitu nggih. Yang namanya sehat itu lawan dari sakit, nggih, Bapak Ibu leres nggih? Ya, alhamdulillah ini yang hadir di sini sehat semua nggih Bapak Ibu. Amin, alhamdulillah ya. Toh kalau sakitnya itu sakit yang bisa diatasi sehingga masih bisa hadir secara fisik di majelis taklim ini. Saya ingin tanya Bapak Ibu sekalian, kaitannya dengan sakit, menurut Bapak Ibu, penyakit apa yang saat ini, baik itu di dunia maupun di Indonesia, menyebabkan kematian yang paling banyak? Apa Bapak Ibu? Apa? Jantung. Wah, ini pun pintar-pintar nih kita, oke, mantap. Ya, betul. Ya, bukan penyakit kanker, ya, bukan penyakit diabetes, ya, tetapi penyakit jantung koroner. Ya. Data menunjukkan ya itu hampir sepertiga ya, sekitar 30% kematian di dunia ini diakibatkan karena penyakit jantung koroner. Bukan hanya penyakit jantung nggih, tapi jantung koroner. Karena kalau penyakit jantung tok, maka stroke itu nggak masuk penyakit jantung koroner, nggak masuk kategori. Tetapi yang paling tinggi menyebabkan adalah penyakit jantung koroner, yaitu penyakit yang menyerang organ kita jantung dan koroner. Apa itu? Pembuluh darah. Ya. Di dalam Islam itu sering disebut di dalam Al-Qur'an fuada, ya. Hati. Kalau jadi terminologi atau penyebutan jantung
itu sering berbeda-beda. Ada yang menyebutnya hati. Nah, kalau kita ngomong hati ya, oh kalau wong ini hatine resik, insya Allah perbuatannya sae. Ngoten nggih Bapak Ibu. Ya. Kalau hatinya yang kotor, ya insine kotor perbuatannya. Yang dimaksud hati ini itu ada yang mengacu kepada organ hati, liver bahasa Inggrisnya. Yang jenengan tumbas rempelo enten hatinya gitu nggih. Tetapi sebenarnya yang lebih pas mengacu ke organ hati ini itu adalah jantung, atau kalau orang barat menyebutnya heart. Ya, jantung. Mengapa? Karena di jantung inilah pusat kehidupannya. Dia berdenyut mengalirkan darah ke semua organ, sampai ke otak, sampai ke ujung jari di tangan maupun di kaki. Kalau jantungnya ini baik, maka baiklah hampir semua organ itu insya Allah baik karena aliran darahnya baik. Tapi kalau satu organ ini jelek, jantungnya ini jelek, maka berakibat ke yang lain. Karena apa? Aliran darahnya tidak lancar. Contoh jenengan misalkan niku lenggah, kesuwen lenggah, biasanya ini yang sudah sepuh-sepuh nggih. Biasanya napa nek kesuwen lungguh niku? Gringgingan. Kenapa? Karena pembuluh darahnya tertekan. Sehingga aliran darah ke kaki, ke tangan itu terhambat. Ya. Tapi begitu dilepaskan nggih, digedhuk-gedhuke ngeten iki nggih, diantem-antem, dilurus-luruske, lama-lama balik lagi karena aliran darahnya normal lagi. Itu terjadi hanya sementara. Tetapi kalau yang terjadi secara menetap, tersumbat, maka organnya menjadi bermasalah. Kalau sumbatan itu, aliran darah itu yang dipompa dari jantung, pusatnya dari jantung sampai ke organ-organ itu tersumbat di otak, maka terjadilah apa? Stroke. Itulah maka disebut penyakit jantung koroner. Ya, penyakit bukan hanya jantung tetapi dan juga pembuluh darah. Maka penderitanya sangat banyak dan saat ini menjadi ancaman serius di dunia dan juga di Indonesia, menyebabkan kematian hampir sepertiga. Ya, di Indonesia angkanya tahun lalu itu adalah 650.000 ya, per tahun. Ya. Dan ini jumlah yang cukup banyak Bapak Ibu sekalian. Nah, saya ingin membahas secara umum terkait dengan penyakit, bukan hanya penyakit jantung, karena kalau membahas penyakit pengobatan penyakit kardiovaskuler itu mata kuliah kula ya, itu 2 SKS ya. Dan nanti terlalu sulit untuk dipahami orang awam, maka saya mencoba untuk bagaimana kita bisa mencegah penyakit jantung itu dari sudut pandang kita selaku seorang muslim, kaitannya dengan doa. Bapak Ibu sekalian, tidak ada di jamaah ini, mungkin di dunia ini ya, orang yang lebih menderita karena sakit melebihi penderitaan Nabi sinten? Nabi Ayub. Saya ingin tanya Ibu Bapak, sakit apa yang pernah Bapak Ibu derita? Yang paling menurut Bapak Ibu itu paling menyakitkan, paling rekoso, napa niku? Pun penggalih kiambak ya. Kalau saya paling rekoso itu dulu ming napa niku, alhamdulillah niku demam berdarah nganti ra doyan makan, hampir diopnam. Wah, pun awake pun kuru kok enggak sembuh-sembuh gitu nggih. Alhamdulillah saya belum pernah diopnam nggih. Mungkin Bapak Ibu mudah-mudahan diberikan kesehatan. Kalau toh itu diberikan sakit, mudah-mudahan itu menghapuskan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Maka Nabi Ayub itu cobaannya luar biasa. Ya. Kalau ditanya dengan kita bandingkan nanti penderitaan yang pernah kita rasakan, itu belum seberapa. Cobaannya bukan hanya sakit fisik, tetapi sakit hati, sakit batin. Ya. Sebelum sakit fisik yang diderita, yaitu berupa sakit kulit yang belum pernah diterita oleh umat sebelumnya, dan menurut Allah tidak diberikan juga penyakit itu kepada umat-umat setelahnya, jadi hanya diberikan kepada Nabi Ayub. Maka Nabi Ayub itu sudah mendapatkan cobaan-cobaan yang lain. Yang pertama apa? Hartanya itu habis. Ya. Mboten gadah napa-napa. Ya, habis.
ternaknya habis, pertaniannya habis, terbakar. Ya. Anak-anaknya yang diriwayatkan itu jumlahnya banyak, ada yang meriwayatkan itu 10, itu meninggal semua. Ya. Menyisakan Nabi Ayub dan istrinya yang dua-duanya sakit. Ada saudaranya yang menemani. Pun, apakah ada cobaan yang melebihi cobaan beliau? Sakitnya itu beliau hanya bisa berbaring dan bergerak sana kemari, tidak memungkinkan keluar-keluar karena sakit kulit. Ya, yang kalau dilihat orang, orang juga takut dekat-dekat karena takut ketularan. Ya. Dan itu dirasakan beliau selain itu menyiksa, menyakitkan lahir dan juga batinnya. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi Ayub? Jelas beliau sudah berobat ke sana kemari, yakin. Kita yakin beliau sudah berusaha untuk itu. Tetapi beliau melantunkan doa-doa, ya. Yang Bapak Ibu bisa buka kisah dan doanya Nabi Ayub itu ada di surat Al-Anbiya ayat 83 ya, dan 84 ya. Saya bacakan, ini luar biasanya Bapak Ibu sekalian. Wa ayyuba idnada rabbahu anni masaniyal durru wa anta arhamur rahimin. Ingatlah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah tertimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Ya. Jadi doanya Nabi Ayub ini diriwayatkan dan juga ditafsirkan oleh beberapa ulama. Itu doa yang sudah sangat personal, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita harus bisa membedakan antara doa-doa kita dengan tuntutan-tuntutan kita kepada Allah. Berdoa itu kita menghambakan diri, merendahkan diri kita. Kita itu tidak bisa apa-apa tanpa kekuatan dari Allah. Jadi jangan kita menuntut-nuntut Gusti Allah, nek ra dipenuhi aku tak bunuh diri macam-macam. Oh ya Gusti Allah wis kono gitu kan. Jadi doanya Nabi Ayub ini adalah doa penghambaan. Doa yang bisa kita tiru ketika kita bukan hanya kalau menderita sakit, kalau ingin sesuatu, maka hendaklah kita itu berdoa dengan menunjukkan bahwasanya kita itu adalah orang yang lemah dan Allah itu adalah yang paling berkuasa, yang paling memiliki kekuatan, memiliki hak untuk menyembuhkan, memberi sesuatu, memudahkan urusan seseorang. Nah, sakit yang diderita Nabi Ayub ini itu adalah sakit yang sangat parah, ya. Sehingga Nabi Ayub berdoa kepada Allah. Di dalam doanya itu harapan Nabi Ayub adalah setelah berdoa itu apa? Supaya saya bisa beribadah lagi kepadamu. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita mendapatkan musibah, entah itu sakit atau apapun, marilah di dalam doa-doa kita itu disisipkan bukan hanya supaya ingin sembuh terus nyambut damel. Ya misalkan sing tani, ya Allah, sikil kuwi lara kok. Ya, ramari-mari, ya Allah berilah kesembuhan. Mudah-mudahan aku ge iso nyambut gawe neng sawah, misalkan gitu. Kalau yang kita panjatkan doa-doanya hanya sedangkal itu, maka doa-doa kita itu sama dengan doa-doa orang yang tidak beriman kepada Allah. Kita harus berdoa berbeda sebagaimana yang dipanjatkan Nabi Ayub. Yaitu apa? Membesarkan nama Allah. Kalau sudah sehat mau ngapain? Ya Allah, kaki saya sakit. Sudah bertahun-tahun kok mbok tereng mari-mari. Ya Allah, kalau ini memang kehendak-Mu supaya aku bisa beribadah kepadamu lebih rajin lagi, bisa ke masjid, bisa sholat tahajud, ya, bisa silaturahmi, berilah kesembuhan ya Allah. Ya bahasanya harus kita ubah. Nah, coba Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama. Kalau kita memiliki keinginan, ya doa-doa yang sampai saat ini kok belum dikabul-kabulkan rasanya begitu, marilah ya kita ubah posisi kita dulu kepada Allah. Termasuk kalau kita sakit,
Kita harus tundukkan diri kepada Allah. Allah lah yang hanya bisa memberikan kesembuhan. Dan di dalam doa-doa itu kita ubah bukan hanya keinginan-keinginan aku ingin ngapain, tetapi kalau saya ini diberikan kesembuhan, apa yang aku bisa berikan kepada Allah. Dan ketika Nabi Ayub ini diberikan kesembuhan ya, dari penyakit, tidak ada orang yang bisa mengira. Maka Ayub semakin rajin lagi dalam beribadah. Infaknya semakin banyak. Bahkan di dalam Al-Quran di ayat selanjutnya itu disebutkan. Ini saya bacakan dulu. Fastajabna lahu fakasafna ma bihi min durrim wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Maka kami Allah mengabulkan doanya. Lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya. Kami mengembalikan keluarganya kepadanya dan kami melipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami dan pengingat bagi semua yang menyembah kami. Jadi ibu-ibu bapak-bapak sekalian, setelah Ayub ini sembuh, Allah memberikan reward atau penghargaan melebihi apa yang sudah dimintakan. Bukan hanya disembuhkan, tetapi karena Ayub ini sembuh supaya dengan harapan supaya bisa lebih dekat lagi kepada Allah, maka Allah tambahkan hartanya menjadi berlipat-lipat, kebunnya menjadi semakin banyak, ternaknya menjadi semakin banyak. Bahkan anaknya yang dulu 10 itu habis, itu bisa lebih banyak lagi. Ya. Ini adalah karunia Allah. Karena apa? Orang yang berdoa tadi bukan hanya keinginannya itu untuk dikabulkan, tetapi didasari keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi apapun yang kita inginkan, bukan hanya masalah sakit. Kalau kita ingin anak kita, ya Allah, muga-muga anakku tampa ten UGM misalnya ngoten nggih. Lah bar niku terus apa? Itu yang harus kita ikrarkan kalau perlu bersama dengan anak-anak kita tadi. Sama-sama berdoa ya. Janji-janjinya sama. Nanti kalau diterima mau apa supaya bisa apa? Ya bukan hanya dengan muga-muga ketampa ning UGM, iso dadi PNS, ya di anak akeh, ya. Sehat, omahe jentrek-jentrek, mobile apik ya. Kurang ya. Kalau itu tidak ada yang membedakan kita dengan orang yang tidak beriman. Padahal di sini disebutkan itu adalah rahmat bagi orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu kita ini harus berbeda dengan saudara-saudara kita yang tidak beriman. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, secara prinsip penyakit apapun ataupun cobaan apapun yang saat ini ada pada diri kita, itu sebenarnya belum apa-apa kalau kita bandingkan dengan cobaan umat-umat terdahulu, nabi-nabi, utamanya adalah Nabi Ayub. Di dalam ayat ini disebutkan bahwasanya ini digunakan dzikra lil abidin. Ini menjadi pengingat, pembelajaran bagi hamba-hamba Allah yang menyerahkan diri. Ya. Jadi pelajaran tadi, jangan kemudian kita kayak kan nabi, aku kan dudu nabi. Tidak. Itu digunakan untuk pembelajaran ini. Kita harus yakin pada Al-Quran bahwasanya kisah Ayub itu adalah hal yang nyata. Dan itu adalah pelajaran bagi kita yang bisa kita ambil, bisa kita tiru, bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kembali kepada penyakit. Ya, kalau yang diderita Ayub ini mungkin terlalu berat, maka saat ini di dunia ini penyakit yang paling berat itu adalah penyakit kardiovaskuler yang paling mematikan. Ya, begitu orang sudah terkena penyakit kardiovaskuler, maka ada orang yang bilang kalau nek usia niku pun 50 tahun ke atas niku sikile sing siji punten akhirat sijine ten donya. Katanya begitu. Lah kalau orang sudah 50 tahun ke atas sudah terkena penyakit kardiovaskuler, maka seolah-olah kakinya satu di akhirat,
kakinya yang kedua di dunia, tangannya pun demok akhirat. Ya. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Kalau kita tidak disiplin dalam berpola hidup, ya, ketika kita terkena penyakit kardiovaskuler, ya, itu ya secara saintifik akan cepat datang serangan-serangan selanjutnya. Maka nyun sewu Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian ada keluarganya yang sudah ada resiko-resiko, diberi dokter untuk minum obat anti kolesterol, diberi untuk minum obat anti hipertensi, ampun di stop obatnya. Ya, apalagi usianya sudah 60-70 tahun. Efek yang muncul dari minum obat, mungkin gini, sok-sok nih, ini kalau kan apoteker gitu. Mas, minum ngombe obat itu kan efek sampingnya wah ginjal, hati, macam-macam gitu. Lah nek jenengan niku sampun 60-70 tahun. Efek yang muncul dari obat itu akan lebih lama dibandingkan resiko penyakit yang kalau tidak diobati. Kecuali masih muda-muda nggih, 30, 40 tahun, minum obatnya masih jangka panjang. Ya mungkin harus hati-hati dalam minum obat. Tapi nek pun sepuh, jenengan kok tesih anti obat, itu penyakit akan lebih mematikan dibandingkan efek dari obat itu. Karena efek dari obat itu pelan-pelan Bapak Ibu sekalian. Mboten ngombe terus rusak atine mboten. Ya itu menyesatkan. Kalau ini memang kalau paracetamol dosis ini mengakibatkan kerusakan hati dan ginjal. Betul, tapi itu dosis tinggi pada pemakaian yang panjang. Oke. Lah ngerokok wani kok ngombe obat rawani. Padahal ngerokok niku jelas lebih bahaya daripada minum obat. Jenengan apa niku nyun sewu. Gorengan-gorengan kan tesih remen nggih. Lah itu berani kok obat enggak berani. Ya. Enak nggih Bu ya. Pripun obatnya supaya digawe enak niku? Campur madu apa pripun? Ya. Jadi itu yang penting Bapak Ibu sekalian, ya, untuk penyakit kardiovaskuler utamanya bagi kita yang sudah sepuh-sepuh. Nah, saya ingin menambahkan kalau konteks penyakit ini menurut Al-Qur'an, ya, itu kan istilahnya menggunakan beberapa terminologi. Nanti Pak Samsul itu lebih paham. Saya hanya mengkaji ikut kajian, lalu saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Ini saya peroleh dari Ustadz Adi Hidayat, mungkin di YouTube enten Ustadz Adi Hidayat. Ya kalau terminologi penyakit di dalam Al-Qur'an, ya itu Bapak Ibu bisa lihat surat Al-Isra ayat 82. Itu ayat yang dalam Al-Qur'an yang paling bersinggungan dengan hubungannya dengan obat dan persakitan. Ya. Dikatakan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin, ya. Dan kami Allah turunkan dari Al-Qur'an itu suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi Quran itu wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa'. Syifa' itu apa? Penawar atau obat. Ya. Jadi kalau ada Masjid Asy-Syifa, niku biasanya masjidnya tentu rumah sakit. Ya, contoh di Sarjito, niku masjidnya namanya Asy-Syifa. Ya. Dan Fakultas Farmasi UGM, Masjid Asy-Syifa, kaitannya dengan penyembuhan dengan obat. Nah, syifa ini itu berarti hubungannya dengan penyembuhan, penawar. Wa nunazilu, dan kami Allah menurunkan minal Qur'an dari Al-Qur'an ma huwa syifaan, sesuatu yang menjadi penawar. Jadi Al-Qur'an itu di dalamnya ada bagian yang bisa digunakan untuk penawar, penyembuhan. Ya. Ini Allah yang mengatakan dalam surat Al-Isra ayat 82. Salah satunya tadi diterapkan oleh Nabi Ayub. Setelah pengobatan ke sana kemari saya dilakukan, maka Nabi Ayub memohon kepada Allah, berdoa. Dan itu diabadikan di dalam Al-Qur'an. Tuntutan Al-Qur'an itu adalah bagaimana kita menggunakan doa untuk sebagai salah satu upaya untuk memberikan kesembuhan. Nah, di sini penyakit, ya, itu ditafsirkan
dengan beberapa terminologi. Yang pertama, penyakit itu ada yang penyakit berupa penyakit fisik. Ya. Napa Bapak Ibu niki penyakit fisik? Napa penyakit fisik niku contohnya napa? Lara untu. Nggih to? Mumet. Sikile apa? Keju-keju. Nggih. Nek ngantukan? Ingeten sing ngantuk nggih mboten apa wong penak ya. Oleh pahala ya ngaji ngantuk niku kan. Nggih. Niku ya penyakit fisik, lara untu, mumet, nggih. Napa meneh kesleo, napa sikile asam urat, nggih. Tekanan darah tinggi. Diabetes. Itu adalah penyakit-penyakit fisik. Ya. Nah, dalam bahasa Arab, penyakit fisik itu istilahnya daun, apa? Daun. Ya. Obatnya, penawarnya disebut dawa. Apa? Dawa. Ya. Itu obat penyakit fisik, ya. Contoh, jenengan mumet. Ini obatnya apa? Obatnya bayar utang ya. Panas, obatnya pun jelas lah paracetamol. Nggih herbal nggih monggo. Tapi nek kula nggih nek sakit sing gampang-gampang niku mboten sangel-angel golek herbal, paracetamol mawon, pun. Nggih. Herbal niku nek pun rada terapi yang jangka panjang, rutin untuk pencegahan niku herbal. Lah nek jenengan tangane keperang kok golek herbal. Selak entek getahe. Nggih. Mumet, selak mumet ndak golek herbal itu paracetamol pun. Ya. Itu daun, penyakit fisik ada obatnya, daun. Makanya dalam hadis dikatakan likulli daun dawa. Likuli setiap daun mau apa? Penyakit. Dawa ada obatnya, ada penawarnya. Gitu. Jadi apapun keluhan Bapak Ibu saat ini niku pun enten obatnya. Bahkan COVID-19 niku sudah ada obatnya belum? Sudah. Ya, obatnya nggih vaksin mau kan penawar, tidak harus obat nggih, tapi penawar. Ya, penangkal juga bisa. Nggih. Toh kalau nanti ada penyakit baru datang, kita selaku kaum muslimin yakin itu ada obatnya. Cuma kan kita kemampuan kita itu dalam menemukan obat ini kalah dengan orang-orang barat. Ya, fasilitas penelitian kita itu masih terbatas, gitu. Oh, napa niku bahan-bahan kimia itu obat-obat yang jenengan kita konsumsi itu 90% lebih impor loh itu. Jangan dikira itu buatan bangsa kita. Ya. Jadi begitu rentannya kemandirian kesehatan kita. Misalkan impor niku saking Cina. Nek kita konflik dengan Cina, niku ditutup. Punah ajeng napa? Rumah sakit sulit dapat obat. Nggih, jenengan mumpet-mumpet ajeng dibati napa nggih ya. Jadi itulah Bapak Ibu sekalian dalam konteks nasional ini kesehatan, obat pengobatan ngeten iki kita itu masih lemah dari sisi kemandirian ya. Tapi kita masyarakat kecil itu kan mulai pentingnya nek mumet obatnya apa, tapi kita tidak paham sebenarnya konteks globalnya itu seperti apa. Nah, setiap obat apapun sekarang keluhan kita, penyakit-penyakit fisik ini itu pasti sudah ada obatnya di rumah sakit. Bahkan penyakit sing napa niku HIV macam-macam niku obatnya saat ini nggih pun wonten ya. Makanya betul sabda Nabi, likulli da'in dawa. Setiap penyakit itu pasti ada obatnya atau penawarnya, dan itulah yang menjadi semangat bagi orang yang sakit untuk tetap hidup, bagi peneliti untuk tetap menemukan obat. Betul nggih? Karena apa? Janji Allah tadi melalui hadis Nabi bahwasanya setiap penyakit itu ada obatnya. Itu penyakit fisik. Lalu yang kedua Bapak Ibu sekalian, ada penyakit itu yang masih hubungannya dengan fisik ya. Tetapi itu sudah melebihi batas-batas daun. Jadi penyakit yang istilahnya itu sudah sangat parah. Secara pengobatan itu sudah sangat sulit atau belum memungkinkan untuk diobati ya. Salah satunya adalah yang diderita oleh Nabi Ayub. Nah, yang ketiga adalah
penyakit yang bukan hubungannya dengan fisik, tetapi ini hubungannya dengan hati, hubungannya dengan emosi. Ya, contohnya apa? Penyakit, nah iri, dengki, serai, ya, kemelinti, nah, sombong, soong, ya, itu adalah penyakit-penyakit. Nek ngantukan mboten. Ya. Itu adalah penyakit. Dalam terminologi ini tidak bisa dimasukkan dalam kategori dawa. Maka itu tidak bisa dikasih wong iri dikai paracetamol nggih mboten saged. Gitu. Wah kayak dengki kayak kurang CTM kayak mboten saged ya. Makanya itu obatnya bukan dawa ya. Bukan dawa. Dan di rumah sakit itu tidak ada poliklinik iri, poliklinik dengki. Okay. Poliklinik kikir boten-boten. Adanya kan poliklinik jantung ya, poliklinik saraf yang adanya yang dawa tadi. Karena kalau dawa ya daun obatnya dawa ya. Kalau ini penyakit-penyakit hati ya, itu bukan daun. Istilahnya itu adalah marodun. Napa Bu? Bapak? Marodun ada dalam surat Al-Baqarah ayat 10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Di dalam hati mereka ya, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman itu ada penyakit dengki, penyakit iri ya, penyakit tidak mau menyembah Allah, tidak mau mengakui bahwasanya kita diciptakan di dunia ini oleh Allah untuk kembali kepada Allah. Di dalam hatinya itu ada penyakit, termasuk penyakit-penyakit iri, dengki, serai dan sebagainya. Maka itu obatnya adalah Quran ya, obatnya adalah bacaan doa-doa. Obatnya adalah bagaimana kita mengungkap isi Al-Quran ini digunakan untuk terapi. Jadi Al-Quran ya, di satu sisi dicontohkan oleh Nabi Ayub bisa untuk mengobati penyakit yang berkaitan dengan daun yang parah ya, tetapi juga bisa digunakan untuk mengobati penyakit-penyakit hati, marodun. Orang yang tertutup hatinya, sakit hatinya, kotor hatinya, hati yang kotor, hati yang tidak bisa membedakan baik yang benar, itu harus dibukakan dengan apa? Ayat-ayat Al-Qur'an, hikmah-hikmah Al-Qur'an. Caranya gimana? Nggih disetelke pengajian, dinasehati nasihat-nasihat agama. Itu nggih. Bagaimana pokoknya dia itu disentuh, dibenturkan, diberikan kesempatan mendengar nasihat-nasihat agama tadi. Yaitu tugas kita semua Bapak Ibu. Insya Allah yang hadir di sini semuanya itu nek penyakit-penyakit dawa ini tidak ada. Oke? Insya Allah semuanya. Amin ya robbal alamin. Nah kalau penyakit daun tidak tahu. Ya mungkin saya ono sing mumet mau arep mangkat nggih ngombe paracetamol saya nggih monggo. Nah, tetapi mudah-mudahan ini yang penyakit yang kedua yang berkaitan dengan penyakit hati ya, penyakit daun, penyakit apa itu? Marodun, itu kita tidak ada. Nah, Bapak Ibu sekalian tadi diriwayatkan juga dalam surat Al-Baqarah ayat 10 bahwasanya penyakit hati ya itu adalah penyakit yang nyata dan salah satu kewajiban kita adalah bagaimana menyembuhkan orang-orang yang sakit hatinya tadi, orang yang belum tersentuh secara agama sehingga dia belum mengenal tauhid ya, hidupnya ini belum tertata, hidupnya ini masih berorientasi kepada dunia sama sekali, bahkan ada yang menganggap agama itu apa? Ora perlu ngopo ngaji salat juga jengking mau doa ya bisa melarat misalkan gitu. Ada orang yang begitu, itu adalah tugas kita bersama untuk ya tadi bagaimana membuka hatinya dengan cara apa? Sifat penyembuhnya apa? Al-Qur'an. Hikmah-hikmah yang ada di dalam Al-Qur'an. Bapak Ibu sekalian, ada salah satu hadis. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kalau begitu bisa enggak ayat Al-Qur'an itu digunakan untuk napa niku penyembuhan ya. Penyembuhan dalam artian penyembuhan penyakit-penyakit fisik. Bapak Ibu sekalian itu pernah dicontohkan ya dalam suatu hadis ya. Bahwa Rasulullah itu pernah
Ada sahabat itu ya yang menjumpai suatu pemimpin kafilah itu disengat oleh kalajengking Arab, kalajengking gurun. Nek teng mriki kan kalajengking ping cilik-cilik nggih. Nek teng Arab napa sak gede pitik niku napa nggih? Yang jelas lebih besar. Ya begitu disengat wak nyut ngoten niku, waduh. Kalajengking itu memiliki racun ya yang berbahaya. Nah, di film-film niku digambarkan orang yang sudah tersengat itu bisa menyebabkan shock anafilaksis, ya, bisa meninggal dunia. Maka saat itu ada sahabat yang kemudian membacakan Al-Fatihah, ya. Lalu diberikan minuman itu kepada yang terkena sengatan kalajengking tadi. Dan alhamdulillah itu sembuh. Ya. Karena jasanya, maka sahabat tadi itu diberi hadiah oleh pemimpin kaum tadi yang sakit tadi itu kambing, ya. Nah, karena dia takut kalau itu adalah dikira apa sogoan, sangat berhati-hati nggih kaum waktu itu. Jadi menyembuhkan terus dikasih hadiah kambing, dia takut jangan-jangan ini sogoan atau istilahnya saat ini apa? Gratifikasi. Maka ini sahabat ini lapor kepada Nabi. Ya Nabi, tadi itu saya menyembuhkan wong, kaum itu pimpin kaum pakai Al-Fatihah, ya, dan itu sembuh. Lalu saya diberi kambing, ini gimana? Boleh tak makan nggak? Nabi mengiyakan, tetapi yang ditanyakan Nabi adalah, loh, kowe kok ngerti nek Al-Fatihah itu bisa untuk pengobatan? Artinya apa? Ayat Al-Quran itu untuk digunakan pengobatan itu tidak ada larangan dari Nabi, ya. Tetapi tetap Bapak Ibu sekalian, kita masih terus harus berupaya semaksimal mungkin, ya, karena bagaimanapun penyakit-penyakit fisik ini itu adalah harus juga diikuti dengan upaya kita untuk menyembuhkannya itu dengan cara-cara fisik. Adapun doa-doa kita yang kita panjatkan itu bukan hanya karena kita sakit, tetapi memang karena ibadah kita, karena ketundukan kita kepada Allah, membesarkan Allah, senantiasa tunduk kepada Allah. Ya Allah, saya itu adalah hambamu, aku adalah orang yang tidak berdaya, tanpa kekuatanmu aku nggak bisa apa-apa, tanpa anugerahmu aku tidak bisa beraktivitas, tidak bisa mendatangkan rezeki, maka kamulah yang mengatur rezekiku. Maka ya Allah, ini saya sudah sekian lama tidak bisa bakul, mergo sikilku keju-keju misalkan. Ya Allah, tolong berikan ini anugerah padaku berupa kesembuhan, ya, supaya aku bisa berjualan, bisa ke masjid, bisa menghadiri pengajian Ahad pagi, ya, bisa makarya, bisa nambah sedekah dan seterusnya. Maka doa itulah yang harusnya kita panjatkan, bukan doa yang ya Allah besok anakku arep mlebu UGM, muga-muga lulus. Begitu lulus nanti doanya ganti lagi. Ya Allah, kayak sapiku ramanak-manak, ya muga-muga kayak mana gitu ya. Khawatirnya Bapak Ibu, doa-doa itu menjadi apa? Tuntutan kepada Allah yang bersifat accidental. Ya. Apapun yang diberikan Allah tidak mengakibatkan kita mendekat kepada Allah, tetapi bisa jadi itu menjauhkan diri kita lupa kepada Allah. Allah hanya dijadikan sebagai apa? Ya, apa namanya? Nek kepepet pas butuh, gitu nggih. Pas butuh, ya. Tidak menjadikan doa itu sebagai sebuah alat atau sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk meminta ampun kepada Allah, untuk membuat kita lebih baik, untuk membuat kita semakin dekat kepada Allah, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, marilah kondisi sehat, kondisi sakit, kita tetap berdoa. Jadi doa bukan hanya dipanjatkan ketika kita sedang kejepit, ketika kita sedang sakit, bahkan ketika kita sedang sehat pun, marilah kita tetap berdoa kepada Allah, ya, dengan kerendahan hati. Kalau toh kita diberikan pesakitan, itu adalah ujian bagi kita, ya. Kita harus bersabar, jangan sampai membuat sakit itu menjadikan kita putus asa. Aku wis berdoa bertahun-tahun kok ora mari-mari, ketoke kemudian kita berubah pikiran bahwasanya iki ketoke ora ana pengaruhe iki ndonga karo ora, akhirnya kita malah menempuh jalan-jalan yang menjauh dari agama, mengakibatkan kita jauh dari
agama ini. Naudzubillah Bapak Ibu sekalian. Nah, kita yang diberikan kesadaran dalam beribadah, yang diberikan kesempatan dalam menuntut ilmu, untuk itu marilah kita manfaatkan betul pemahaman kita yang baik ini untuk memperkuat doa-doa kita, bukan hanya untuk sehat, tetapi apa? Untuk ibadah yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi saya kira itu Bapak Ibu sekalian, harapan kami dengan adanya paparan yang sudah kami sampaikan tadi, kita memahami bahwasanya Al-Qur'an itu memang menuntunkan kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah, ya. Kalau kita akan menggunakan Al-Qur'an, ya, di dalam mengambil ayat-ayat dalam Al-Qur'an, misalkan Al-Fatihah yang dikenal sebagai ayat atau surat penyembuhan, maka itu diperkenankan, dan itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, hukum alam masih berlaku, bahwasanya kalau seseorang itu terkena daun, itu diperlukan dawa atau obat fisik. Penyakit-penyakit fisik itu diperlukan pengobatan secara fisik. Ya, jangan lupa pengobatan secara fisik itu adalah salah satu bentuk ikhtiar. Kita harus tambah ikhtiar fisik itu dengan kekuatan lain, yaitu doa kepada Allah. Mudah-mudahan dengan optimisme tadi, karena namanya sakit itu bukan hanya berkaitan dengan kondisi fisiologis, tetapi berkaitan dengan kondisi batin seseorang. Kalau kita senang, kita tidak suka ngamuk, buatan gampang nesu, sabar, insya Allah penyakit-penyakitnya juga tidak banyak. Tapi nek wongnya gampang nesu, sidik-sidik ngamuk, sidik-sidik nesu, sidik-sidik stres, itu penyakitnya macam-macam. Ya. Orang yang stres itu penyakitnya berbeda-beda. Ada orang kalau stres, tekanan darahnya naik. Ada kalau orang yang stres malah doyan mangan, itu nggih enten. Malah jadi lemu, kolesterol naik. Nah, itu dititeni kiambak-kiambak. Kalau stres biasane metu jerawat, napa pukul. Wah, pukulan atau sariawan. Enten sing sariawane metu, udune medal. Nah, enten sing tekanan darah macam-macam. Itu bukti bahwasanya hati kita itu sedang tidak senang. Ya, hati kita sedang tertekan, banyak pikiran. Maka sakit itu bukan hanya berkaitan dengan kuman atau penyakit-penyakit yang fisik, tetapi kondisi batin. Dengan membaca Al-Qur'an, dengan berdoa, mendekatkan kepada Allah, akan menenangkan itu semua. Maka disampaikan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bukanlah dengan mengingat Allah itu akan menenangkan hati. Ingat, hati tadi juga berhubungan, ada yang mengartikan itu jantung. Jantung kita menjadi tenang, aliran darah lancar. Ya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, mohon maaf bila banyak kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf, itu datang dari saya pribadi. Bila ada yang bermanfaat, datang dari Allah semata. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.